alat ini itu alat yang memang standar barista di mesin-mesin kopi, bahkan mesin-mesin kopi yang mahal. Akhirnya setelah ada sedikit tabungan, kita belilah mesin pertama kita. Dicuci sama mama pecah. Ternyata hari pertama rilis Lumayan. lumayan. Ya. Halo Halo semuanya, semuanya. kembali lagi di Keluarga keluarga Unix. Unix. Di konten kali ini kita akan bahas apa, Ma? Perkopian. Kopi. Udah kelihatan I ya. love coffee, I love coffee. Oke, jadi ini sebenarnya bahas tentang hobi Papa nih, Mas. Ya. Papa adalah orang yang hobi ngopi, berawal dari hobi ngopi sampai akhirnya kita bisa dibilang koleksi mesin kopi lah ya, alat-alat kopi. Ya. Di video kali ini kita akan bahas nanti satu persatu alat kopi kita apa aja, termasuk Mama sebenarnya karena Papa suka ngopi, jadi morning rutin kita adalah ngopi ya. Iya. Ngopi. Jadi Mama juga akhirnya Ngikut. bukan keracunan. Apa istilahnya? Jadi mengikuti. Iya, jadi ngikutin minum kopi akhirnya. Iya, ngopi akhirnya hampir setiap hari malah ya, hampir setiap hari ngopi. Tapi kalau Mama dosisnya dosis ya single shot lah, kalau bisa dibilang ya. Kalau di dalam perkopian itu single shot. Kalau Papa dosisnya itu udah double shot setiap harinya. Iya. Gitu. Oke, karena kita demen ngopi hingga pada akhirnya di satu titik sudah setahun belakangan, apa yang kita lakukan, Mah? Jualan kopi. Jualan kopi. Iya. Karena suka ngopi, berawal hobi kopi, akhirnya kita coba ngeracik-racik kopi. Waktu itu kopi yang pertama rilis adalah gula aren. Kopi gula aren. Jadi kita ngeracik-racik kopi R&D. Kita cicipin waktu itu ya. Berapa lama kita R&D? Sebulan hampir 2 bulan lebih ya? Lebih 3 bulanan ya? 3 bulan ya. Karena sambil nyari bijinya kan. Oh ya, benar. Dalam dunia kopi itu yang susah adalah menentukan bijinya gitu ya. Kita mau pilih pakai biji apa nih gitu ya. Biar dapat rasa yang pas gitu. Betul. Biar sesuai selera. Kira-kira yang pas itu gimana, itu kesulitannya adalah cari biji kopinya. Jadi waktu itu kita cari biji kopi di online shop. Di online shop beli satu sedikit dosis, dicobain. Oh, kurang enak nih, bukan kurang enak ya. Semua orang itu punya standar kopinya masing-masing, tapi belum dapat kliknya di kayaknya di lidah saya gitu ya. Dalam kopi itu tidak ada yang tidak enak sebenarnya, Mas. Kopi itu selera masing-masing. Di dunia kopi itu di lidah saya mungkin enak, tapi di lidah orang lain kurang nih, belum tentu. Nah, akhirnya 3 bulan itu beli akhirnya dapatlah biji kopi yang pas ya, sesuai kita gitu ya. Akhirnya kita coba waktu itu jualan pakai mesin. Kita akan bahas ini ya, kita akan bahas satu persatu dari yang kita jualan pertama kali pakai apa sampai akhirnya kita sekarang pakai jualan pakai mesin apa gitu ya. Oke, ingat banget pertama kali waktu itu jualan pakai apa, mah? Ingat nggak? Ayo. Pakai mesin ini manual ya? Ya, ini mesinnya nih. Jadi pertama kali kita jualan, bahkan kita giling kopinya tuh manual. Pakai ini nih. Nah, grinder manual. Terus nyeduh kopinya pakai apa, mah, pertama kali jualan? Pakai ini ya kan? Nah, ini. Oke. Jadi inilah alat pertama kita R&D jualan kopi di sini ya. Jadi lingkup kita jualan kopi juga nggak muluk-muluk. Masih sekitar perumahan kita ya. Masih sekitar perumahan kita, dan kita jualan pun nggak yang buka coffee shop di ruko atau di depan rumah gitu ya, enggak. Kita jualan lewat apa, Bu? Lewat grup WA. Grup WhatsApp, betul. Di grup WhatsApp lingkungan komplek ini gitu ya. Nah, ini alatnya yang pertama kali kita jualan, ingat banget nih. Kita pakai French press, ini namanya French press. Jadi setelah digiling tadi pakai manual gitu ya. Terus diseduh pakai ini, diseduh. Nah, ini sistem kerjanya adalah di press, makanya ini namanya French press. Diseduh di sini gitu ya. Kopinya larut gitu ya. Terus
ini ada saringannya, jadi tinggal ditekan. Nah ampasnya di bawah, yang di atas kan kesaring nih kopinya. Nah itu yang kita tuang ke jadi apa, jadi bukan espresso sih sebutannya malah. Ya jadi kopi yang siap dituangin ke kopi gula aren itu ya. Itu ini inget banget waktu itu pakai ini. Setelah itu pakai apa mah? Jadi setelah kita tes pasar dulu sebenarnya sih, tes ke kita nggak langsung jualan malah ya. Kita kasih sampel dulu. Kasih sampel ya ke orang-orang terdekat gitu ya. Ya, ke orang terdekat yang memang menurut kita dia itu hobi ngopi gitu ya. Kita kasih, oh iya bagus nih, enak. Akhirnya ya udahlah, minggu berikutnya beneran kita jual tuh, beneran pakai alat ini gitu ya. Cuman 2 ini aja. Iya, 2 ini tok, ini aja nih gitu. Ternyata hari pertama rilis lumayan. Ya. Wow. Peminatnya lumayan banyak. Dan ada lumayan keteter waktu itu karena kan. Betul. Karena setiap satu yang beli kan giling gitu ya. Giling. Betul. Jadi kayak terus disaring, terus jadinya kan nunggu. Ternyata yang pesen itu kayak banyak gitu, lumayan yang masuk gitu kan. Jadi kita agak lumayan keteteran nih, pakai cuma 2 ini ibaratnya ini satu doang nih buat nyeduh gitu ya. Ada satu pesen seduh keteteran. Akhirnya kita beli satu lagi nih, ini yang ini ya. Jadi ini kita punya 2. Sayangnya pecah. Dicuci sama mama pecah. Nah dari pecah itulah akhirnya kita mikir otak lagi nih, kita punya alat apa lagi ya kira-kira daripada bikin ini satu-satu. Akhirnya setiap pagi itu kita siapin sekiranya, jadi biang kopinya yang tadinya bikin pakai ini kita ubah pakai apa mah? Ayo, pakai saringan. Pakai saringan ini dia. Ini saringan Thai tea ya. Ini kan saringan Thai tea. Ini kita pakai saringan. Oke, yang udah kita bahas kita singkirin dulu mah. Ya, biar tidak penuh ya. Ya, biar nggak penuh. Oke. Jadi di grinder ya namanya, digiling pakai ini, kemudian disaring lah pakai ini. Betul. Kita siapin setiap pagi itu 10 porsi. 5 sampai 10. 5 sampai 10 Karena porsi. mengingat yang kemarin itu kita keteter ya. Terus kasihan konsumennya juga nunggunya jadi agak lama gitu. Betul. Jadi kita siapin pakai ini. Nah, ini saringan alat kedua kita. Alat kedua kita seduh pakai ini, pakai saringan gitu. Terus setelah ini oh ya, kita sempat viral mah. Wow. Oh iya. Iya, ternyata fun fact-nya adalah 2 minggu kita jualan, 3 minggu kita jualan, ibu-ibu di sini tuh pada nulis status di WA-nya. Iya, habis kan beli kita kopi, bisa baca ya. Habis beli kopi, mereka nulis status di WA. Nyobain kopi yang viral gitu. Berarti kan kita sempet viral di komplek ini kopi kita gitu ya. Dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya kita sempat viral. Ini alat berikutnya. Kita bahas alat selanjutnya. Setelah itu karena peminatnya juga semakin banyak gitu ya, ini kita singkirin juga ya grindernya. Karena peminatnya semakin banyak dan kita akhirnya mikir, papa tuh capek mah. Oh no. Giling pakai tangan tuh capek gitu ya. Nah, akhirnya setelah ada sedikit tabungan, kita belilah mesin pertama kita. Mesin penggiling grinder ini nih. Nah. Setidaknya udah nggak capek. Jadi beneran capek lo giling 10 porsi pagi-pagi tuh gitu. Atau setiap kali ada pesanan kita giling tuh capek banget. Akhirnya kita putuskan waktu itu, yuk beli yuk. Ketimbang kita giling terus, toh kita ada sedikit keuntungan gitu ya. Sudah ada sedikit keuntungan dari hasil jualan yang tadi tuh. Akhirnya kita ke Asko. Kita nggak kemana-mana, udah yang paling gampang. Kita ke mall yuk, ke Asko, sambil jalan-jalan lihat dapatlah grinder ini nih. Ini grinder mereknya Class ya. Class memang apa produknya Asko ya, yang dijual di Asko Class. Terus ini tipenya adalah kalau teman-teman ngerti kopi ya,
Ini grinder gilingannya tipenya conical burr. Jadi mesin penggiling di dalamnya itu bentuknya kayak kerucut ya. Jadi penggiling di sini kalau kita buka tuh pisaunya bentuknya kayak kerucut. Jadi kopi masuk dari sini, pisaunya kerucut, muter dia nuang ke bawah. Itu ini disebutannya conical burr karena bentuknya seperti kon pisaunya. Oke, setelah punya alat ini mah coba cerita dulu mah. Akhirnya gilingnya udah nggak capek udah ya. nggak capek ya. Jadi setiap pagi kita siapin gilingannya pakai ini nih. Kita giling, kita bikin biangnya pakai saringan, masih pakai saringan tuh. Oh iya benar. Masih pakai saringan. Biangnya pakai ini seenggaknya udah nggak capek. Iya. Alhamdulillah. Tapi nyaringnya masih ya, masih manual ya, pakai yang saringannya masih pakai manual bikin biang kopinya gitu ya. Jadi tetap masih nyiapin tadi 5-10 porsi tadi ya. Betul, tiap pagi. Kalau habis kita siapin segitu lagi, kalau habis kita siapin segitu lagi gitu ya. Iya. Gitu biar nggak terlalu capek dan pelanggan juga nggak terlalu lama menunggu. Oke, ini di sini dulu mah. Tapi sebelum lanjut kita mau bahas alat-alat yang di depan ini nih. Ini sebenarnya yang di depan ini 1, 2, 3 gitu ya. Ini nggak kita pakai jualan, tapi lebih ke pemakaian pribadi aja nih Mas. Kalau ini yang kayak apa sih ini, cangkir. Nah, ini adalah mesin kopi yang sistemnya jadi ini bisa dibuka. Nah, kita bongkar, kita satu-satu ya. Alat kopi ini namanya moka pot mah. Moka pot itu alat penyaring kopi yang nyaringnya dipanasin pakai kompor. Jadi ini ada 3 bagian bawah, terus di bagian tengah ada tempat buat penampungan kopinya gitu ya. Yang ini diisi air ya? Iya, ini yang di bawah nanti diisi air, kemudian yang di atas ini adalah potnya. Hasil kopinya nanti akan ke atas gitu ya. Ini bisa dibuka nih. Nah, tuh ini gitu ya. Nanti kita tunjukin videonya bagaimana moka pot itu bekerja ya. Kita tunjukin di slide nanti. Jadi intinya yang di bawah isi air gitu ya. Kemudian kopinya ditaruh di sini. Nah, diletakkan seperti ini. Kemudian kita kencengin. Nah, ini nanti dimasak di api mah pakai kompor biasa. Pakai kompor biasa gitu. Nanti kalau udah dia memanfaatkan tekanan air mendidih ya. Jadi ini mendidih, airnya akan ke atas, jadi kopinya akan keluar dari sini, dari atas gitu ya. Nah, ini namanya moka pot. Kalau ini nggak buat jualan, ini buat pemakaian pribadi. Kalau lagi pengen moka pot gitu ya. Oke, alat selanjutnya. Nah, ini alat yang bagus nih. Ini juga pemakaian pribadi doang sebenarnya. Syukur-syukur nanti kalau punya kafe sendiri, amin. Jatuh, maaf ya. Oke. Syukur-syukur nanti kalau punya kafe sendiri kita akan jualan menu ini nih. Ini namanya Vietnam Drip alat kopi ini ya. Jadi caranya dunia seperti apa? Jadi ini ada saringan kopi sebenarnya. Bentuknya seperti cangkir kecil, ada lubang-lubang kecil buat nyaring kopi. Jadi kopinya dimasukin di sini. Cukup dituang air panas saja. Cukup dituang air panas, kemudian ini cangkirnya ya, gelasnya. Nah, begini cukup dituang air panas, nanti kopinya akan netes perlahan. Kopi yang sudah digiling ya, tapi ya bukan biji, bukan pastilah. bijian ya. Semua kopi yang diseduh itu pasti sudah dalam bentuk bubuk gitu ya. Iya. Gitu. Nanti ininya netes kemarin. Nah, alat ini cukup terkenal. Ini asalnya dari Vietnam. Alat ini cukup terkenal dan ini jugalah yang sempat rame mah di Netflix. Oh. Nah, apa tuh? Yang itu ya, Mirna itu ya. Iya betul. Ini kasus adalah Mirna. Iya betul. Kasus kopi Vietnam, kopi iya, Vietnam. Kopi Vietnam itu seperti ini nih. Ini bentuknya nih. Gitu ya, yang kopi sianida. Oh iya, Kasus yang sempat ramai kopi sianida. Ini alatnya seperti ini. Ini namanya Vietnam Drip. Oke. Kita ke alat selanjutnya, Mas.
Alat selanjutnya adalah ini. Nah, ini kayak corong bentuknya ya. Jadi ini ada dua tempat. Ini tekonya dan ini corongnya. Corong ini namanya V60 karena V60 itu V60. Ini bentuknya huruf V, kemudian sudutnya 60 derajat. Oh. Itulah kenapa V60. Disebut. Koreksi kalau saya salah ya. Karena saya juga nggak ahli kopi-kopi banget, tapi ya hobi ngopi lah ya. Nah, ini caranya. Nah, ini juga Papa pakai kalau lagi pengen aja, ini nggak buat jualan sebenarnya. Ya mungkin nanti kalau punya kafe kita akan jualan ini juga. Amin. Amin. Nah, jadi kopi ada penyaring, ada saringannya sebenarnya di sini. Ya. Saringannya berbentuk sudut gitu ya, kayak corong juga. Jadi saringannya taruh Kertas sini. ya, kertas. Iya, kertas saringan, bentuknya kertas. Nah, kertas taruh sini. Kemudian bubuk kopinya ditaruh, udah tinggal tuang air panas. Mirip yang tadi dong ya? Mirip yang tadi, betul. Cuma ini pakainya sistem saringan kertas. Iya. Nah, ini nanti kopinya ada di bawah sini. Ini juga cukup populer di kalangan pecinta kopi, teknik menyeduh seperti ini, gitu ya. Karena ini teknik kopi yang bisa mengeluarkan rasa beneran rasa kopi gitu ya. Maksudnya kadang di kompetisi-kompetisi kopi juga ini dipertandingkan. Nah, juara kopi dunia dari Indonesia tuh salah satu yang terkenal, salah satunya Michael Yasin gitu ya. Itu juga ya lomba barista dunia pakai sistem seperti ini. Ya. Karena aromanya lebih keluar ya. Betul. Ini biasanya untuk nyeduh kopi-kopi arabica yang punya aromatiknya unik gitu ya, bukan kuat tapi unik. Ada banyak rasa gitu. Kalau arabica kan ada rasa, ada yang aroma buah-buah ya. Iya, yang keluar rasa buahnya, keluar rasa anggur, keluar rasa mangga dan lain-lain ya. Ini dipakai untuk itu. Tapi ini nggak cocok buat kopi robusta. Karena robusta itu dominan pahit. Nah, kalau robusta sebenarnya pakai yang itu tuh, pakai yang tadi, dua alat tadi. Ya. Ini buat nyeduh kopi arabica. Gitu. Oke, lanjut. Kita taruh dulu. Ini juga kita taruh ya. Biarin aja lah mah. Sini lah ya. Nah, alat selanjutnya lagi yang tidak kalah penting bagi pecinta kopi adalah apa ini mah? Timbangan digital. Nah, jadi buat para pecinta kopi ini tuh sangat krusial, wajib hukumnya gitu ya. Karena buat menakar kopi harus seberapa gram kopi, kemudian volume airnya berapa, perbandingan antara kopi dan air itu harus benar-benar dihitung. Itu ketika kita jualan kopi juga harus benerin dihitung tuh. Jadi rasa kita tetap konsisten ya. Ya, kalau pakai feeling kan berapa sendok, kadang sendoknya penuh, kadang sendoknya agak berkurang. Ya, benar. Nah, itu menyebabkan rasanya tidak konsisten. Nah, maka timbangan ini sangat wajib dibutuhkan untuk konsistensi rasa. Itu salah satunya. Oke, ini timbangan. Oke, ini udah kita taruh aja. Nah, selanjutnya adalah ini. Ini bukan alat penyeduh kopi, tapi ini adalah alat buat nge-steam susu. Ini alatnya sebutannya red steamer, di online shop banyak gitu ya. Ini sebutnya red steamer. Ini dibuat untuk bikin cappuccino. Cappuccino dan latte art. Teman-teman pasti tahu ya. Latte art itu kopi yang ada gambarnya, susu gitu dituang, terus tuangannya itu ada berbagai macam bentuk gambar. Ada gambar hati yang paling sederhana, kemudian ada bunga, itu level selanjutnya, sampai ada bentuk kuda ya. Bentuk kuda laut, bentuk singa gitu. Jadi menggambar susu di atas kopi. Gitu ya. Itu latte art namanya. Nah, ini dipakai untuk itu. Ini juga Papa lagi belajar mah. Papa lagi belajar ini bikin latte art. Kemarin udah belajar yang basic bikin hati. Itu juga udah berhasil. Nanti kita tampilkan videonya di sini gitu ya. Akhirnya berhasil. Dari pertama kali bikin itu pengen bikin hati dan pengen bikin bunga tulip, tapi yang jadinya adalah toge. malah mirip toge kalau kata mama. Kalau kata papa malah mirip kelapa.
Oh, tunas kelapa. Tunas kelapa betul, kita Pramuka tampilkan ya. di sini. Dan alat ini tentunya belum buat jualan kita ya, karena Iya. belum masih berlatih ya. Iya, saya juga masih berlatih pakai ini dan belum dipakai untuk jualan. Mungkin setelah ini berikutnya mungkin Nextnya kita akan Menambah menu adakan menu latte atau cappuccino ya. ya, itu. Kemudian setelah ini, oh ya tadi kan kopinya masih manual nih mah, bikin kopinya. Akhirnya setelah tadi kan awal jualan pakai itu tuh saringan, French press saringan. 3 bulan kemudian kita beli grinder. Iya. 3 bulan kemudian kita beli ini nih. Nah, ini adalah alat penyeduh kopi, penyaring kopi juga nih. Nah, kita tengahin sini ya, biar jelas. Yes. Kalau teman-teman pecinta kopi pasti tahu yang namanya Rockpresso. Rockpresso itu alat pembuat espresso atau bikin biang kopi gitu ya, pakai itu tuh pakai alat manual. Bentuknya kayak apa ya? Kayak kupu-kupu kali. Nanti kita tampilkan juga gambarnya. Itu Rockpresso. Nah, tadinya saya mau beli itu tuh mah. Kenapa mau beli Rockpresso? Tapi ternyata harganya lagi, dalam tanda kutip, harganya digoreng di pasaran. Oh, itu kenapa? melambung. Karena lagi melambung. Oh. Iya, melambung tinggi banget gitu ya. Harganya mahal banget, nggak masuk akal. Akhirnya Papa cari alternatif, ketemulah ini. Ini namanya Zanaka. Dan kalau Rockpresso itu buatan luar negeri, jadi itu barang impor jatuhnya ke Indonesia gitu ya. Ini buatan orang Bandung, buatan lokal. Lokal, iya. Lokal. Dan ini setelah Papa cari-cari tahu gitu ya, konten-konten yang tentang ini ternyata diakui bagus. Dan banyak kafe-kafe rumahan, bahkan kafe-kafe yang bagus gitu ya, pakai ini mah. Nah, ini tuh beneran mirip profesional. Jadi ini adalah portafilter. Portafilter ini kopinya ditaruh di sini ya. Ini alat pembuat espresso namanya. Kopinya taruh sini, dan ini pun standar, beneran standar barista mah. Ini dari tuh, bahannya gitu maksudnya? Iya, dari bahannya. Alat ini itu alat yang memang standar barista di mesin-mesin kopi, bahkan mesin-mesin kopi yang mahal. Di coffee shop yang mahal tuh yang mesinnya gede-gede. Ini pakainya gitu ya, tempat kopinya. Cuma mereka pakai mesin, ini manual. Ya, ini dimasukin ke sini, diisi air panasnya ke sini, baru diangkat. Kemudian dipres, makanya namanya presso, Zanaka presso. Kalau yang alat yang tadi itu namanya Rockpresso, ini namanya Zanaka presso. Manual presso ya, di press manual. Di sini ada indikatornya, jadi biar tahu kita tekanannya harus seberapa kencang gitu ya. Karena kopi ini susah gampang, malah susah. Gitu. Ketika kita ngepres terlalu kuat, itu malah hilang. Bisa jadi rasanya hilang atau gimana? Berubah rasanya. Jadi rasa optimal itu ketika di ini itu ada di tekanan 9 bar. Sebut ini kan ada indikatornya nih, 9 bar. Jadi ditekan harus nggak bisa pakai feeling. Jadi harus lihat monitoringnya nih di sini. Jadi tekanannya itu harus 9 bar. Oh, tadinya malah kirain mama tuh kayak harus sekuat tenaga banget gitu. Oh enggak ya. Sekuat tenaga malah lewat 9 bar. Kopinya malah nggak akan sesuai, nggak akan dapat rasa terbaiknya. Begitupun kalau tekanannya kurang. Gitu, itu nggak akan dapat rasa terbaiknya. Rasa terbaik ada di 9 bar. Jadi beneran dikontrol tekanannya gitu ya. 9 bar itu sama kayak mama angkat beban 10-15 kilo. Tuh. Bayangin. Ini alat profesional, tapi ini nggak semua orang bisa make. Ya, Papa bisa make, Mama nggak bisa. Karena ini harus dipres pakai tenaga nih, dan tenaganya cukup lumayan gitu ya. Tapi ini alat profesional di kalangan coffee shop, di kalangan barista gitu ya. Ini termasuk alat yang sudah profesional. Gitu mah. Dan kenapa waktu itu akhirnya memutuskan untuk beli ini? Karena kita pengen kopi kita tuh segar ya. Bukan, kopi kita itu kopi yang profesional, beneran kopi gitu ya, maksudnya beneran kopi sama yang di coffee shop sana gitu ya, beneran di ekstrak pakai cara yang benar espressonya gitu ya. Kalau tadi saringan nggak salah, tapi namanya coffee shop itu ya disaring pakai, maksudnya bikin, kita kan espresso base, jadi produk kita adalah kopi susu yang base-nya adalah espresso. Espresso itu ya harus dibuat pakai mesin
pembuat espresso. Ya inilah Hmm. mesin pembuat espresso. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan saringan. Kopi tiam jadul itu mereka sampai sekarang masih pakai saringan, Mbak. Gitu. Tapi yang membedakan biji kopi mereka, Dari bijinya lebih bijinya memang cocok untuk pakai saringan. saringan. Nah, kalau biji-biji kopi yang banyak di pasaran, ya nggak salah pakai saringan juga gitu. Tapi namanya bukan espresso akhirnya. Namanya ya seduhan kopi atau biang kopi kita sebutnya, bukan espresso gitu ya. Nah, kita pengen kopinya profesional jadi espresso, makanya mau beli mesin espresso tuh. Kita belum ada uangnya Mas waktu itu. Jadi kita mampunya cuma beli ini. Toh coffee shop banyak kok yang pakai begini. Coffee shop ternyata banyak yang pakai alat manual begini. Akhirnya Philip mau beli Rockpresso tadi, harganya harganya mahal banget. Akhirnya dapatlah ini. Ini buatan lokal, buatan Bandung gitu ya. Dan ini sederhana banget sistemnya. Kalau rusak nggak perlu ke tukang servis khusus. Terus ke kita Bandungnya bawa gitu? Kita bawa ke tukang bubut aja bisa. Kan rusak ininya kendor gitu ya. Kita bawa ke tukang bubut, Mas benerin ini, ke tukang bubut tuh. Ke tukang besi, pandai besi gitu. Ya, bisa. Mereka mau benerin. Kita modif ke mereka juga bisa. Berarti maintenance-nya gampang. Nah, ini juga alat ngepresnya ya. Jadi setelah kopi masuk sini, ini buat padetin bubuk nih. Kita padetin, baru setelah itu kita pasang, kita ekstraksi. Gitu mah. Oke. Nah, kita sudah 6 bulan pakai ini mah. Kita sudah 6 bulan pakai ini, dan alhamdulillah kita dapat rezeki lebih lagi dari jualan. Akhirnya kita turunin ininya dulu. Oke. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa kebeli mesin yang selama ini kita impikan dan kita damba-dambakan. Barangnya sudah ada di sini. Sekalian unboxing ya. Bener nggak nih? Oh, sama aja lah ya, bolak-balik sama ya. Ini dia. Ini kita taruh sini dulu. Dan ini dia. Ini dia duet mesin kopi standar cafe ya, standar cafe. Ini mesin kopi dari Verati Vero. Ini grindernya, karena kopi yang enak itu harus pakai grinder yang bagusan, yang lebih bagus lagi. Jadi ini kita upgrade gitu ya. Ini standar cafe, dan ini adalah mesin kopi espresso maker. Ini juga banyak cafe yang pakai. Sebenarnya ini adalah mesin kopi rumahan mah. Oh iya. Ini tuh mesin kopi rumahan. Jadi bukan komersil. Tapi di luar sana sudah banyak kedai-kedai kopi kecil-kecilan gitu ya, UMKM pakai ini juga. Dan ini cukup terbukti lah. Kualitasnya terbukti, bisa lah buat jualan kedai kopi kecil-kecilan. Gitu mah. Jadi oke. Setelah ini kita unboxing, tapi kita lanjut di part 2. Video selanjutnya ya. Di video selanjutnya. Konten ini kita cuma sampai di sini. Dadah. Bye. Dadah.